warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Semangat? Semangat. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini akan bicara tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya, iman kepada hari akhir ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di kelas 9 semester 1 UPTD SMP Negeri 1 Balongan. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar pada pertemuan hari ini, silakan Pak Moza sebagai ketua kelas untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran siswa kelas 9E pada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Semua? Ya, baik. Alhamdulillah kalau hadir semua, luar biasa. Ya, baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Bapak akan memastikan dulu bahwa kondisi kelas kita sudah rapi dan sudah bersih dan anak-anak sudah siap untuk belajar. Kelasnya sudah rapi? Sudah bersih semua? Baik, sebagai bentuk wujud kecintaan kita terhadap Indonesia, kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran pada materi iman kepada hari akhir ini yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan makna atau arti iman kepada hari akhir
kemudian kematian, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisab, serta menyampaikannya dengan bahasa siswa sendiri secara tegas dan jelas. Kemudian yang kedua, peserta didik atau siswa dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisab, serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebagai motivasi singkat. Sebagai motivasi singkat kita akan melihat tayangan video dari cerita inspiratif tentang botol. Control C aja. Control C, terus masukin itu. Ya, sudah. Masuklah. Klik aja di itunya, cerita tentang botol di YouTube-nya. Botol. Nah, iya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Ya, itu adalah motivasi singkat sebelum kita mulai kegiatan belajar agama. Selanjutnya, pertanyaan tematik untuk semuanya. Dari tayangan tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Terus apa lagi? Jangan menilai luarnya. Jangan menilai orang dari luarnya pinter. Apalagi kita tidak semua orang sempurna. Apalagi Dimas? Ada lagi? Karakter orang berbeda.
berbeda-beda. Karakter orang berbeda-beda. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kalian berdasarkan video yang kalian lihat tadi? Muhasabah apa yang bisa kalian dapatkan dari penayangan video tadi tentang diri kita sendiri? Harus tetap berpikir positif. Harus tetap berpikir positif. Kemudian harus tetap bersyukur, pinter, apa lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, baik. Itu beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita yang harus bisa kita ambil hikmahnya dari video tersebut. Selanjutnya, kemudian pembagian kelompok. Oke, next. Nanti pembagian kelompok gampang. Kemudian ini sebelum kita masuk ke materi inti, pemutaran video tentang hari kiamat. Ya, yang tadi ya. Itu gambaran hari kiamat sebelumnya. Diulang dari awal. Perhatikan baik-baik isi dari video yang ada di tayangan ini. Ini adalah beberapa ilustrasi gambaran ketika hari kiamat kubro itu nanti akan datang seperti ini. Bangunan-bangunan semuanya nanti akan hancur. Apapun yang ada di muka bumi semuanya akan hancur, saling bertabrakan dan tidak beraturan. Sehingga pada saat hari kiamat itu terjadi, orang-orang tidak mungkin akan mampu memikirkan bagaimana nasib keluarganya, nasib saudaranya. Yang dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ternyata tidak akan mampu untuk bisa menyelamatkan dirinya. Orang-orang pada berjatuhan, berlarian, mencari tempat perlindungan yang terbaik. Dan ternyata tidak akan ditemukan ketika hari kiamat itu sudah terjadi. Pada saat inilah manusia nanti akan disadarkan terhadap apa yang sudah pernah dikerjakan dan diperbuat selama dia hidup di dunia. Pada saat itulah manusia akan sadar akan dirinya sendiri yang sudah pernah dia perbuat ketika hidup di dunia ini. Seperti inilah gambaran yang terjadi ketika pada saat hari kiamat itu terjadi. Laut pun dengan ombak yang begitu luar biasa yang akan menggulung semua kehidupan manusia dan apa yang ada di muka bumi ini. Semua bangunan yang sekuat apapun yang sudah dirancang oleh arsitek sehebat apapun semuanya akan hancur tanpa ada yang tersisa satu. Tayangan ini adalah baru tahapan awal sebelum nanti masuk ke tahapan-tahapan yang berikutnya. Semua yang ada di udara, di angkasa pun semuanya akan hancur, lebur, tanpa ada yang tersisa. Semuanya berterbangan seperti kapas, padahal itu adalah merupakan bangunan atau benda yang sangat berat dan kuat. Bangunan setinggi apapun, sekuat apapun, semuanya pasti akan hancur.
Semuanya akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat itu terjadi. Ini adalah bagian dari muhasabah kita supaya kita bisa mempersiapkan diri, jangan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah dan berjumpa dengan yang namanya hari kiamat. Jangan sampai terjadi. Karena kalau sudah hari kiamat itu terjadi, ketika kita meninggal nanti tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang peduli. Seperti inilah gambarannya. Oke, sudah cukup. Oke, seperti inilah sebagian dari contoh gambaran atau ilustrasi hari kiamat itu ketika terjadi. Selanjutnya, gambar-gambar yang tadi bisa kita lihat seperti ini gambarannya. Baik yang ada di daratan, di lautan, di udara, di luar angkasa, semuanya pasti akan hancur. Selanjutnya, setelah nanti Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan diberikan tugas, diantaranya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat itu ada apa saja? Ada yang tahu? Ada yaumul akhir dulu. Setelah yaumil akhir ada yaumul apa lagi? Yaumul ba'ats dulu, dibangkitkan dulu. Setelah itu nanti tugas kelompok. Ya, silakan nanti dicari. Selanjutnya mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir setelah materi ini disampaikan. Hikmahnya apa buat diri kita? Pesan moralnya apa buat diri kita? Selanjutnya nanti setiap kelompok yang sudah selesai saling berbagi pengetahuan. Temannya nanti dikasih tahu tahapannya seperti apa, hikmahnya seperti apa, dan nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi dan maju ke depan. Selanjutnya coba naik ke atas. Ya, turun lagi. Baik, ke atas. Scroll ke atas, digeser ke atas. Nah, peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dari penayangan video, baik itu video motivasi ataupun video ilustrasi gambar hari kiamat, apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Keinget dosa, Pak. Keinget dosa. Pengen tobat, Pak. Pengen tobat, pinter, apalagi? Mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara. Masya Allah, kita pintar banget. Yang kedua, apa yang anak-anak belum pahami pada pembelajaran hari ini? Mungkin masih banyak yang bingung. Apa yang harus kita persiapkan? Bekal apa yang nanti akan kita bawa ketika pada saat kita sudah meninggal dunia? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin anak-anak persiapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti? Ada yang sudah disiapkan dari sekarang? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti? Kebaikan apa? Amal ibadah, Pak. Amal ibadah. Terus kebaikan. Perbanyak sholat. Terus apa lagi? Iman. Apa lagi? Perbanyak zikir. Terus Perbaikan diri. perbaikan diri. Menguatkan iman. Apa? Menguatkan iman. Menguatkan iman. Iya, pintar, masya Allah. Itu beberapa refleksi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi yang nanti akan dipresentasikan atau yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman pada hari ini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari yang tadi sudah kita lihat bersama materi tentang iman kepada hari akhir. Di antaranya adalah apa? Kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini melihat dari beberapa tayangan video yang tadi kita sudah sama-sama lihat. Di antaranya apa? Kita tidak boleh sombong atau merasa tinggi. Tidak boleh
lagi? Harus berperilaku baik ke Harus semua orang. berperilaku baik kepada semua orang. Ada lagi? Ada lagi? Jangan seenaknya sendiri ketika hidup di dunia ini, karena kita cuma sementara numpang hidup di dunia ini. Masih ada? Selalu bersyukur, pintar. Terus ada lagi? Ya, itu diantaranya. Kemudian sebelum kita nanti masuk ke asesmen atau tes tulis, Bapak akan membuka pertanyaan dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan boleh. Untuk 3 orang penanya, boleh dari Moza, Vita, dan Iqbal. Oke, silahkan Moza dulu. Mengapa waktu terjadinya hari kiamat dirahasiakan, sedangkan ciri-cirinya banyak disebutkan? Oke, mengapa hari kiamat itu dirahasiakan, sedangkan ciri-cirinya disebutkan? Yang kedua dari kita, silahkan kita. Jika hari kiamat sudah datang, apa setelahnya ada kehidupan lagi? Jika kiamat itu sudah datang, apakah nanti ada kehidupan setelah hari kiamat? Oke, yang ketiga, Iqbal. Berdiri, Bal. Berdiri, ya. Mengapa hari kiamat disebut juga sebagai yaumul akhir? Mengapa hari kiamat disebut juga sebagai hari yaumul akhir? Oke, ya Al-Fajri satu lagi. Apa tanda-tanda akan Berdiri, datangnya? berdiri. Ya. Apa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat. Oke, baik. 4 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Mbak Moza. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Ini adalah bentuk keimanan kita melalui dasar firman Allah yang tadi dikatakan. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak akan ada keraguan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling disayang, paling dipercaya oleh Gusti Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan tidak pernah berbuat dosa. Tapi tidak ada satupun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Karena hari kiamat ini adalah merupakan rahasia Allah. Tapi kenapa tanda-tandanya sudah dimunculkan, sudah diketahui oleh orang? Tujuannya adalah supaya kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Bagaimana nanti bekal yang akan kita bawa pada saat kita sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, pada saat diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua dari kita, apa ada tahapan-tahapan atau kehidupan setelah hari kiamat itu terjadi? Ada, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Hari kiamat itu disebut juga dengan hari akhir, hari hancurnya seluruh alam semesta ini. Setelah itu, setelah manusia masuk ke alam kubur, kemudian masuklah pada fase-fase manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah pada yaumul ba'ats. Setelah itu baru nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Setelah itu barulah nanti akan ditimbang seluruh amal ibadahnya atau disebut yaumul mizan. Dan nanti baru akan di yaumul hisab, akan dihisab, akan dihitung, akan dijumlah, akan divonis oleh Allah melalui para malaikatnya seberapa banyak dosa kita selama di dunia, berapa banyak pahala yang sudah kita peroleh di dunia. Semuanya akan ditimbang dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Iqbal tadi apa Bal tadi? Mengapa hari kiamat disebut juga sebagai Mengapa hari kiamat disebut dengan hari akhir? Karena hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Seluruh kehidupan, baik kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, kehidupan apapun yang merupakan makhluk Gusti Allah, semuanya akan berakhir. Makanya disebut dengan yaumul akhir atau hari kiamat. Dan terakhir dari Al-Fajri, apa tadi? Apa tanda-tanda yang Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kalau versi syariat Islam banyak. Di antaranya matahari yang nanti akan munculnya dari barat, kemudian munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang, versi sekarang, tanda-tanda kiamat itu sangat banyak. Di antaranya apa? Kemaksiatan merajalela,
munculnya hewan-hewan aneh, perilaku anak-anak sudah menyimpang. Ini pun salah tanda-tanda kiamat. Seperti sekarang, banyak sekali kasus pembulian, banyak sekali kasus seksual, dan lain sebagainya. Penyimpangan agama ini pun merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Makanya di tahun-tahun yang merupakan tahun akhir zaman ini, kita harus mulai mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan kita lihat bersama. Ini nanti asesmen pembelajarannya, nanti ada tes tulis dan tes penilaian sikap atau penilaian diri. Selanjutnya tes tulis ini nanti kalian akan mengerjakan 5 soal. Kemudian untuk asesmen yang berikutnya, yang keduanya adalah akan mengisi lembar penilaian sikap atau lembar penilaian diri. Sama, soalnya juga ada 5. Dan yang terakhir Bapak akan mengecek kembali kehadiran dan kerapihan siswa sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Untuk anak-anak kelas 9E tidak ada yang keluar kelas tadi ya, berarti masih komplit ya, alhamdulillah. Kemudian pastikan dulu sebelum kita istirahat sudah dalam keadaan rapi kembali mejanya, kursinya, dan pakaiannya, dan juga ruangannya. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pada hari ini kita akan berdoa. Silakan dipimpin oleh Mbak Musa untuk menutup doa pada hari ini dengan pembacaan al-Asmi. Silakan Musa. Sebelum istirahat, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat dan luar biasa pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan keberkahan dari materi pada hari ini, dan kita lebih bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah dan memperbanyak amal kebaikan kita, amal soleh kita. Karena tadi kita hidup di dunia cuma sementara dan kita butuh bekal yang banyak untuk mengarungi kehidupan di akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, semangat selalu. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.